Halo, kembali lagi di Horror Story, tempat di mana kita akan mendengarkan kisah-kisah dan cerita menyeramkan dari berbagai sumber. Kisah kali ini datang dari kota Bandung, berjudul Terowongan Guru Minda. Aku adalah seorang pelajar SMA swasta di kota Bandung. Aku akan menceritakan sebuah kisah yang tidak akan pernah bisa aku lupakan dan juga menjadi pembelajaran kepadaku untuk meyakini bahwa ada makhluk selain manusia di dunia ini. Kejadian ini bermula ketika aku dan temanku pergi ke sebuah studio musik di Riung, Bandung untuk latihan rutin setiap minggu. Ya, aku memang mempunyai sebuah grup band dan selalu latihan rutin. Selepas Isya, aku dan temanku bernama Seno pergi berboncengan dengan sepeda motor menuju studio tempat kami akan berlatih. Teman-teman yang lain menunggu di sana. Saat itu, rute yang aku gunakan harus melewati sebuah terowongan, tepatnya terowongan jembatan Guru Minda. Aku melewati terowongan itu biasa-biasa saja, tidak ada aneh. Mungkin karena masih jam 8 malam dan masih banyak juga kendaraan yang lalu lalang. Singkat cerita, kami selesai latihan band di studio tersebut. Ketika kulihat jam, ternyata ini sudah pukul 11 malam. Akhirnya, aku dan Seno memutuskan untuk pulang. Kami pulang dengan mengendarai sepeda motor dan tak terpikirkan sedikit pun sesuatu yang aneh. Kupacu motorku dengan kecepatan sedang. Ketika 200 meter mendekati terowongan Guru Minda, suasana tiba-tiba berubah menjadi agak sedikit hangat yang awalnya dingin sekali. Bulu kuduku sontak berdiri. Aku mulai memasuki terowongan tersebut. Terowongan ini sangat gelap. Tidak ada penerangan lampu sedikit pun. Hanya diterangi lampu motorku yang redup ini, dan tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Semakin memasuki terowongan, semakin panas udaranya. Saat itu, seperti ada yang memaksa kepalaku untuk menoleh ke sebelah kiri. Dan astaga, betapa terkejutnya aku. Terlihat ada sosok seseorang tanpa kepala yang berdiri tegak di pinggir terowongan. Saking kagetnya, aku menarik gas terlalu kencang, dan akhirnya motor yang aku naiki hilang keseimbangan dan terjatuh. Sambil kurasakan sakit, aku menengok ke arah sosok tadi berdiri, dan dia ternyata masih ada. Dia menghampiri kami dengan jalannya yang gontai. Aku tidak bisa bergerak. Dia semakin mendekat dengan perlahan. Tubuhku masih saja tidak bisa kugerakkan. Rasa takut yang menyelimuti pikiran membuatku ingin teriak sekencang-kencangnya. Namun hal itu tidak bisa kulakukan. Tiba-tiba aku disadarkan oleh Seno yang menepuk pundakku dan menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku tak menjawab. Aku hanya menganggukkan kepala sambil masih merasa ketakutan. Kuberanikan diri melihat ke arah tadi, di mana sosok itu berdiri, dan ternyata di sana tidak ada apa-apa. Sosok yang kulihat tak berkepala itu sudah menghilang. Khawatir denganku, Seno akhirnya bergantian denganku. Dia yang membawa motor sekarang. Dalam perjalanan, aku menanyakan kepadanya, kamu lihat orang tanpa kepala yang berdiri di situ waktu sebelum kita jatuh enggak? Seno menjawab, enggak. Kamu menghayal aja. Mungkin kamu terlalu capek kali, jawabnya. Jadi yang melihat sosok itu hanya aku saja. Di sepanjang perjalanan pulang, aku masih memikirkan sosok tadi. Sesampainya di rumah, aku lekas sholat.
agar menenangkan pikiranku. Setelah sholat, aku akhirnya tertidur. Namun belum lama aku memejamkan mata, aku merasa ada sesuatu di kamarku. Aku beranikan diri membuka mataku, dan betapa terkejutnya aku. Aku melihat sosok manusia tanpa kepala yang berlumuran darah dari lehernya sedang berdiri di pojok ruangan kamar. Sosok yang aku lihat di terowongan tadi, dia menulis sesuatu di dinding dengan darahnya. Tolong temukan kepalaku. Aku terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Ternyata itu hanya mimpi. Tubuhku dipenuhi keringat dingin karena aku takut bermimpi sosok tadi. Jadi aku tidak mau dan takut untuk tidur lagi. Pagi hari pun tiba. Ku baca koran harian dan betapa kagetnya. Ternyata kemarin sekitar pukul 4 sore ada seseorang yang tertabrak kereta hingga kepalanya putus di Jalan Guru Minda. Jadi, hantu yang kemarin aku lihat, apakah hantu dari orang ini? Selama seminggu aku selalu didatangi makhluk itu, entah di kamar, di mimpi, atau di tempat lain ketika aku sedang sendirian. Karena tidak tahan lagi, akhirnya aku menceritakannya kepada ayahku, yang juga seorang ustadz. Mendengar ceritaku, akhirnya ayah pergi mendatangi terowongan Guru Minda tersebut seorang diri. Dan setelah itu, sosok hantu tanpa kepala itu tidak pernah lagi muncul di hadapanku.